Anda dapat bertransaksi tidak hanya saham, tapi juga reksadana dan obligasi secara real-time. Brights memberi kemudahan dalam berinvestasi di pasar modal. Bertransaksi saham lebih nyaman dengan fitur Advance Order. Jangan pernah ragu memulai, karena selalu ada trading ideas di setiap harinya dari technical expert kami melalui fitur Stock Pick. Lengkapi keputusan investasi saham Anda dengan data yang akurat dan reliable melalui fitur Stock Price, Stock Screener, Stock Comparison, dan Global Market Performance. Jangan biarkan kekhawatiran atas risiko berinvestasi menghambat Anda. Lakukan diversifikasi portofolio dengan memiliki reksadana. Kami menjalin kerjasama dengan manajer investasi ternama, menyediakan produk reksadana yang sudah terkurasi, dan disajikan beserta penilaian berdasarkan risiko dan return-nya melalui fitur Fund Scoring. Membeli reksadana lebih mudah dan terpercaya bersama Brights. Rencanakan mitigasi risiko investasi Anda dengan memiliki instrumen obligasi. Dengan Brights, pilihan obligasi lebih beragam, mulai dari obligasi pemerintah, SBN dan SBSN retail, serta obligasi korporasi. Dapatkan pengalaman bertransaksi obligasi secara real-time dalam genggaman Anda. Download sekarang. Bright, bring you to a brighter future. Brights, Rich Grade Hybrid Trading System. Memperkenalkan aplikasi powerful dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Brights, Rich Grade Hybrid Trading System. Memberikan Anda pengalaman bertransaksi secara aman dan cepat dengan teknologi biometrik login. Didukung oleh data penunjang dan informasi market yang lengkap, dengan fitur transaksi yang handal, Anda dapat bertransaksi tidak hanya saham, tapi juga reksadana dan obligasi secara real-time. Brights memberi kemudahan dalam berinvestasi di pasar modal. Bertransaksi saham lebih nyaman dengan fitur Advance Order. Jangan pernah ragu memulai, karena selalu ada trading ideas di setiap harinya dari technical expert kami melalui fitur Stock Pick. Lengkapi keputusan investasi saham Anda dengan data yang akurat dan reliable melalui fitur Stock Price, Stock Screener, Stock Comparison, dan Global Market Performance. Jangan biarkan kekhawatiran atas risiko berinvestasi menghambat Anda. Lakukan diversifikasi portofolio dengan memiliki reksadana. Kami menjalin kerjasama dengan manajer investasi ternama, menyediakan produk reksadana yang sudah terkurasi, dan disajikan beserta penilaian berdasarkan risiko dan return-nya melalui fitur
fund scoring. Membeli reksadana lebih mudah dan terpercaya bersama Bright. Rencanakan mitigasi risiko investasi Anda dengan memiliki instrumen obligasi. Dengan Bright, pilihan obligasi lebih beragam, mulai dari obligasi pemerintah, SBN dan SBSN retail, serta obligasi korporasi. Dapatkan pengalaman bertransaksi obligasi secara real-time dalam genggaman Anda. Download sekarang. Bright, bring you to a brighter future. Bright, Wits Grade Hybrid Trading System. Halo, selamat sore Sobat Breeders dan Insan Brilian. Selamat datang di Education Series BRI Dana Reksa Sekuritas. EduFest adalah program edukasi ya yang dibuat khusus untuk para nasabah BRI Dana Reksa Sekuritas untuk memahami lebih dalam nih terkait pasar modal, aplikasi BRICE dan juga ada analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Nah, biasanya semuanya disajikan dengan lengkap nih bersama para narasumber-narasumber yang ada yang pastinya udah kompeten ya di bidangnya. Perkenalkan, saya Cut Intan yang sebagai host pada sore kali ini. Nanti juga saya ditemani oleh rekan saya, yaitu eh, Kang Toto Andrianto, yang pastinya dan tentunya eh, sudah berpengalaman ya terhadap produk-produk pasar modal, kemudian terhadap aplikasi BRICE dan analisa fundamental maupun teknikal. Nah, sore kali ini sih biasanya kita bertemu di hari Rabu ya, tapi sore kali ini kita bertemu lagi di hari Senin. Eh, untuk untuk Senin ini kita bahas spesifik nih, lebih terkait aplikasi Braille-nya. Nah, kita membedah fitur unggulan aplikasi Braille dan bagaimana caranya untuk mengoptimalkan profit menggunakan aplikasi Braille. Oke, sebelum sesi dimulai, mungkin ini ada sedikit rules-nya yang akan saya bacakan. Pertama, Bapak Ibu harus menggunakan nama lengkap ya ketika join. Kemudian nanti juga bisa menjaga ketertiban selama berlangsung acara dan juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau nanti juga kalau ada kesempatan langsung speak up atau unmute itu juga boleh. Selanjutnya dilarang merekam materi webinar untuk disebarluaskan dan admin di sini berhak untuk mengeluarkan peserta yang melanggar peraturan. Oke, mungkin itu tadi sedikit rules yang kita taati bersama di kegiatan EduFest. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya coba dulu sapa narasumber kita sore kali ini, yaitu Kang Toto Andriato. Selamat sore, Kang Toto. Halo, selamat sore Mbak Intan dan Sobat Trader semua. Iya, Siap. Kang Toto suaranya agak lumayan kenceng lagi, boleh? Oh iya, sekarang sudah dengar? Oke, oke aman. Aman-aman, siap. Iya, ini ada Kang Toto ya bersama kita sore kali ini. Nanti kita bahas apa aja nih Kang Toto? Ya, ini kaitan dengan tema baru ya. Sebelumnya kita terkait analisa teknikal maupun fundamental. Untuk kesempatan sore hari ini kita akan bahas terkait dengan fitur yang ada di Bright ya. Jadi fitur yang ada di Bright ini cukup banyak Mbak Intan dan Sobat Trader. Nah, nanti kita akan coba spesifik mungkin bahas fitur-fitur yang dasar maupun yang lebih apa advance-nya ya. Jadi biar biar apa sobat trader nih nggak salah dalam transaksi ataupun bisa lebih mengoptimalkan transaksinya ya agar profit kita tuh bisa sampai atau terjaga minimal lah ketika market posisi saat ini ya Mbak Intan ya.
Siap. Oke, mungkin kita Oke. bedah satu persatu ya dari yang basic dulu boleh. Nanti Hmm, sambil hmm, kita nunggu respon juga dari Sobat Breeder ya. hmm. Enaknya bahas apa? Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja Kang Toto mungkin bisa memulai screen-nya. Oke. Siap. Sudah terlihat Mbak Intan, Sobat Trader? Oke, sudah ini yang Yang mobile mobile ya? ya Kang Toto. Oke. Betul, betul, betul. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sore ya, Sobat Trader ya. Mungkin kita langsung saja ke materi sore hari ini nih, Sobat Trader ya. Kita akan bahas terkait dengan yang versi mobile. Karena tujuan dari versi mobile ini kan lebih simpel ya, teman-teman ya. Dan juga saya kira Sobat Trader juga paling sering nih menggunakan versi yang mobile ini. Nah, untuk yang mobile seperti ini nih bisa juga nih diinstal di laptop ya, Sobat Brother ya. Ya, bisa ini saya menggunakan laptop, bisa juga versinya yang mobile ya, maupun yang desktop. Jadi untuk versi sendiri ada tiga ya. Ada yang mobile ya, buat di handphone. Ada juga yang desktop ya, ini ya buat yang di laptop ya. Itu untuk lihat chat jauh lebih oke ini teman-teman. Dan juga ada yang melalui website ya, website Bright nih teman-teman ya. Nah, ini kita tampilan awal untuk yang versi desktop seperti ini ya, Sobat Trader ya. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Nih awalnya ada terkait ya pemberitahuan ya, maupun update saat ini program yang kita tawarkan di sini, biasanya teman-teman. Terus di sini juga teman-teman ada equity. Kita tawarkan ada tiga produk ya. Jadi di aplikasi ini ketiganya teman-teman bisa langsung transaksikan ya. Yang pertama kita tawarkan yang pertama equity. Jadi kalau lihat equity ini bukan posisi modal ya teman-teman ya. Maksudnya posisinya equity nih ya. Kalau equity di sini teman-teman yaitu saham ya. Jadi kita tawarkan produk saham kaitannya dengan pasar modal yaitu saham khususnya ya. Terus yang kedua ada reksadana ya. Reksadana, terus yang ketiga adalah bond ya. Kalau bond itu obligasi ya teman-teman ya. Jadi jangan salah ketika teman-teman mau bertransaksi equity, ini teman-teman klik yang ini. Atau bertransaksi saham, klik yang equity. Kalau mau beli atau jual reksadananya, nah ini klik yang reksadana ya. Jadi ketiganya langsung bisa teman-teman transaksikan ya. Nah, untuk tampilan awal seperti ini, nih teman-teman di sini ada home screen, ada menu sheet ya, menu sheet. Ini saya simpelkan dulu ya. Untuk yang mobile ini ada yang equity ya khususnya ya teman-teman ya. Ini ada eh, 9 ya, 9 menu, 9 menu yang harus teman-teman lihat di sini ya. Jadi dari 9 menu ini sebetulnya yang paling sering digunakan adalah kaitan dengan quote, online order, sama account and report ya teman-teman ya. Nah, untuk mempersingkatnya nih teman-teman, maksud saya langsung ke user setting dulu ya. Di user setting dulu ya. Nah, ini user setting ini kaitannya dengan pengaturan nih teman-teman. Jadi seringkali, duh kok di quick menu ini saya mau ada hal-hal yang simpel dulu nih teman-teman ya. Nah, untuk user setting sendiri ini bisa juga digunakan buat pengaturan yang lain. Di sini ada biometric setting. Jadi teman-teman nih kalau mau di handphone gitu ya, mau lihat tuh loginnya menggunakan sidik jari itu bisa langsung di sini setting ya, biometric setting ya. Nah, nanti ini ada change password kalau mau diubah, ini change PIN, idle session timeout. Nah, yang paling sering kita ini yang paling menarik saya kira di sini ada yang namanya push notification ya. Nah, push notification ini tinggal klik nih teman-teman. Nah, di sini ada general, ada fun ya, ada corporate action ya, default on ya. Nah, ini teman-teman saran saya di checklist semua biar nanti ketika ada notifikasi
yang muncul, yang harusnya ada itu akan muncul di handphone teman-teman gitu. Walaupun kalau di keadaan kita lagi di keluar ya atau logout dari aplikasi gitu. Nah, di sini ada market time. Ya, ini pemberitahuan jika market open maupun close. Jadi ketika teman-teman jam 9 itu akan ada notif ya di handphonenya. Walaupun teman-teman lagi keluar gitu ya, lagi keluar dari aplikasi ini atau logout gitu ya, itu otomatis nanti akan tetap ternotifikasi seperti itu. Dan yang paling penting ini not transaction ya. Nah, ini transaction ini penting ketika teman-teman ada posisi buy maupun jual ya, mau beli maupun jual, itu akan langsung ternotifikasi gitu. Ini pemberitahuan adanya order match ya. Terus di sini pemberitahuan jika harga yang sesuai dengan yang telah disetting. Jadi ada posisi advance order ya. Di advance order ini ternyata sudah ke-trigger nih. Nah, dia akan otomatis akan price alertnya akan jalan gitu. Notifikasinya akan nyala gitu di handphone kita gitu. Terus di sini juga ada kaitannya dengan corporate action. Contohnya di sini kita punya saham Akra gitu ya. Nah, si Akra ini mau right issue ataupun dia mau bagi dividen gitu ya. Nah, ini bisa langsung muncul nih di sini nih. Ini pemberitahuan corporate action do warn right ya sekali dalam sehari pagi ya, pagi-pagi nih. Jadi dia langsung ada notif tuh. Nah, ini membantu kita ya. Oh, ini ada apa nih? Itu kita langsung cek portofolio kita. Oh, ternyata ada corporate action dari Akra gitu kan dia mau mau right issue gitu. Jadi ini yang saya kira yang paling penting teman-teman bisa checklist ya untuk settingan push notification-nya. Terus di sini juga di setting juga ada change time ya. Ini teman-teman bisa yang versi dark time ataupun yang light ya. Ini yang saya gunakan itu yang versi light ya, yang putih ya teman-teman ya. Nah, yang paling penting lagi di sini saya kira yang namanya quick menu ya. Nah, quick menu ini kaitannya dengan menu-menu yang ada di bawah sini nih ya. Menu cepat lah, ya menu cepat ya. Ini sering saya gunakan gue yang cepat ketika teman-teman mau ada transaksi. Nah, ini di menu cepat ini kita carinya yang simpel-simpel deh gitu ya. Mungkin posisinya ada buy, ada sell gitu ya, portofolio ya kan. Nah, ini coba kita urutkan lagi ya teman-teman ya. Saya kira yang paling penting di sini buy and sell, kan order list ya teman-teman ya. Mungkin my watch list juga penting ya teman-teman ya. Ini chat coba kita hapus dulu. Terus juga saya kira ada apa lagi nih teman-teman ya. Kalau yang mau training silahkan masukin. Tapi kalau untuk transaksi saya kira cukup ini ya. Mungkin di sini ada advance order ya. Saya gunakan auto biasa. Eh, Terus ada order list buy and sell, running trade boleh juga. Stock info boleh. Stock price ya. Portofolio terakhir ya. Mungkin untuk stock price, stock info boleh. Oke, ini kita cari yang simple dulu ya teman-teman ya. Ini saya yang sangat sederhana ketika mau transaksi. Ini di apply saja. Confirm. Nah, maka yang akan muncul di sini hanya ini aja nih teman-teman ya. Menu-menu yang kira-kira apa tertentu ya dan sangat simple gitu teman-teman. Oke, bentar untuk my watchlist ya ada ya. Oke, oh, my watchlistnya harus dulu ya. Dah ini. Ah, oke, kita apply sudah ternyata. Oke. Nah, gitu sekarang kita keluar dulu ya. Oh, klik home lagi, klik menu. Nah, di user settingnya sudah di setting dengan benar. Nah, di sini juga yang perlu kita lihat ya. Kita ilustrasikannya dalam hal ini transaksi awal dulu ya. Karena teman-teman di sini mau transaksi secara langsung ya. Nah, kita tinggal masuk ke buy di sini teman-teman ya. Kalau mau transaksi ini klik buy ya.
Jadi kalau mau transaksi kita kliknya itu ada buy and sell ya. Dan mungkin nanti lihat portofolio ya teman-teman ya. Nah, secara umum untuk home seperti ini ya. Ya, untuk home seperti ini. Terus teman-teman silahkan klik buy ya. Untuk pertama kali buy. Tampilannya seperti ini nih. Untuk kolom buy ya. Nah, di buy ini ada apa aja sih informasi yang ditampilkan ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada bright ya di atas ini teman-teman. Oke, spotlight dulu ya. Nah, ini brightnya ya udah centang hijau. Artinya ini internetnya berjalan baik gitu ya. Nah, ketika dia ada merah cakra seperti itu, maka internetnya itu tidak stabil. Nah, teman-teman tinggal cek saja posisi internetnya apakah stabil atau tidak ya. Nah, ketika seperti ini nih cukup oke ya teman-teman. Nah, di bawahnya nih ada order ya. Di sini juga ada equity, ada mutual fund maupun bond. Jadi di order ini buy-nya ini bisa ketiga-tiganya nih produk langsung kita buy ya. Jadi nggak cuma hanya equity saja. Di sini ada mutual fund maupun bond juga gitu. Nah, untuk khususnya untuk saham nih teman-teman di sininya ada ID number ya. ID number ini ketika teman-teman nanti eh, pengkinian data ataupun hal yang lain ini dibutuhkan ya untuk ID number ini. Saya kira dicatat teman-teman bisa lupa ya. Terus ada VIN. Nah, di sini ada nama kita ya. Nah, terus di bawahnya nih ada posisi buy, sell. Di sini juga bisa langsung sell ya. Kita tinggal pilih nih amen, withdraw maupun nanti lihat order list gitu. Tapi kita fokus di sini ke buy dulu ya teman-teman ya. Nah, di bawahnya itu ada kodenya. Nah, jangan sampai salah nih kodenya. Jadi contohnya kita mau beli saham Akra gitu ya, teman-teman nih. Nah, ini di sini ada dua nih, ada Akra Corforindo sama RHB Sekuritas Indonesia ataupun nah ini struktur Warren ya. Warren, sorry. Yang atas saja, yang paling atas. Oke, teman-teman. Di sini kita pilih Akra, posisi buy ya. Nah, di bawahnya tuh ada tulisan cash di sini ya, cash. Jadi uang yang kita punya di sini ada berapa gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sebelah kanannya itu adalah buying power ya. Buying power ini kaitannya dengan cash ditambah dengan dana pinjaman dari sekuritas. Berarti yang 14 ribunya itu adalah dana pinjaman yang diberikan oleh sekuritas gitu. Sesuai dengan aset yang kita punya ya. Kalau aset kita nah apa cukup banyak, pasti ini buying powernya juga gede ya teman-teman ya. Nah, di sini ada sahamnya. Harga Akra saat ini lastnya ya 1.515 nih. Ya, dia melemah 25 atau sampai 30 poin dah. Barusan ya, ini melemahnya kisaran 1,62% nih teman-teman ya. Nah, ini sini ada limit high sama limit low ya teman-teman ya. Jadi limit limit high ini kalau dia menguat sampai arah, nah ini dinamakan dengan limit high ya teman-teman ya. Nah, kalau dia turun ARB gitu ya. Nah, ini dinamakan dengan limit low. Oke. Nah, di sini ada order tipe, ada board ya. Order tipe kita limit saja. Untuk board ini kita reguler ya teman-teman ya. Di sini ada price ya. Nah, untuk price kita tentukan dulu nih. Jadi sebelum beli teman-teman tentukan dulu kira-kira mau beli di harga berapa. Ini contohnya kita beli di 1.500 ya, antri ya. Nah, kuantitinya satu lot gitu. Oke ya. Terus ini totalnya ya. Jadi yang kita perlu ketahui di sini adalah total dari dana yang diperlukan untuk satu lot saham itu ya. Nah, nanti kalau sahamnya berubah atau harganya berubah pasti ini totalnya akan berubah juga nih teman-teman ya. Nah, di sini yang paling sering ditanyakan adalah haircut ya. Haircut ini apa? Haircut ini batasan untuk eh, perusahaan ya untuk meminjam penggunaan margin gitu. Untuk penggunaan margin. Oke ya. Jadi untuk haircut ini semakin kecil maka bisa penggunaan buying powernya semakin besar.
Nah, semakin besar, maka penggunaan buying power maupun dana pinjamannya ini semakin kecil gitu. Kan kebalikan ya, haircut nih. Nah, di sini juga ada nih maksimal limit maupun maksimal cash. Jadi kalau maksimal limit nih teman-teman, dia semua ya dengan buying power nih dimasukkan. Kalau maksimal cash ini sesuai dengan cash yang kita punya ya. Ini kalau uangnya satu juta nih, kita maksimal cash kan ya. Jadi 1 jutanya dapat berapa lot itu, gitu. Nah kalau maksimal limit itu ditambah dengan dana pinjamannya, gitu. Dikurangi haircut ya otomatis ya. Ini kita coba buy teman-teman ya, Akra. Nah posisi adalah tadi reject ya, rejected ya. Nah setelah itu kita lihat mana untuk posisi orderan kita apakah sudah masuk atau tidak. Ini teman-teman lihat ya, dilihat di order list ya. Di order list ini terlihat jelas ya teman-teman ya bahwa posisi orderan yang barusan saya masukkan itu adalah reject ya, reject ya. Rejectnya nih karena tadi ya uangnya 10.000 sedangkan saya beli 150.000. Buying powernya itu cuma tadi ya 24.000. Jadi otomatis dia nggak akan bisa beli dong ya karena dia akan reject. Nah kalaupun nanti ada reject lagi terus teman-teman bingung ini kenapa rejectnya ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja yang rejectnya ini. Tuh, OMS reject over limit ya. Artinya orderan saya ini melebihi dari posisi yang saat ini gitu. Daya dukung uangnya ataupun dananya itu tidak ada ya, teman-teman ya. Itu nanti ada rejectnya yang lain bisa. Nanti kalaupun salah fraksi gitu masukin harganya bisa jadi salah itu. Ya, itu tergantung dari rejectnya kenapa. Nah, posisinya ketika sudah masuk berhasil itu open ya. Open. Jadi kalau open itu posisinya adalah antri ya. Nah, di sininya ada buy and sell. Jadi B ini bukan apa-apa ya, tapi ini buy. Nah, kalau nanti sell berarti dia S ya. Jadi kodenya AKRA RG ya. Ini price-nya sama quantity. Jangan lupa ya, teman-teman ya. Harus paham. Ini value-nya 150 di sini. Order time-nya juga sama ya. Oke, di sini langsung melalui Android gitu ya, teman-teman ya. Nah, setelah posisinya contoh di sini saya sudah match gitu ya. Nah, nanti dia akan muncul di mana gitu. Nah, dia akan muncul otomatis di portofolio. Nah, di portofolio dia akan muncul saham-saham saham yang kita beli barusan ya. Dia akan terlihat langsung di portofolio ini. Nah, portofolio nanti akarnya akan muncul di sini. Nah, setelah itu dia akan terlihat nih posisinya apakah dia naik, apakah turun gitu ya. Nah, untuk cara membaca portofolio ini secara sederhana nih teman-teman ya, itu cukup melihat dari sisi sini sahamnya dulu ya, kode ya, kodenya nih apa, kan? Di sini contohnya eh, saya punya backup gitu ya. Nah, di sini volumenya ya, volume gitu ya, volume. Terus ada blok quantity nih teman-teman, blok quantity-nya kalau ada saham ESOP maupun bagi karyawan itu ya, karyawan tertentu itu masih di blok, nah mungkin bisa terlihat di sini. Terus harga rata-rata untuk beli, nah harga rata-rata belinya berapa gitu ya. Terus saat ini berapa, terus cost-nya dulu berapa, maka di sini market value-nya terlihat ya. Gain and loss-nya juga akan terlihat nih teman-teman ya. Oke ya, ini sampai sini paham ya. Jadi saya kira untuk melihat posisi apa rugi atau tidak tinggal lihat di unreleased gain-nya gitu, teman-teman. Terus yang paling penting lagi di portofolio ini adalah melihat posisi cash kita. Jadi bisa terlihat langsung posisi cash yang kita punya ya. Nah, tinggal di atas di sini nih. Nah, di sini ada yang namanya buying power equity yang tadi saya jelaskan. Terus ada potential cash balance ya. Nah, ini potential cash balance ini artinya posisi dana mungkin yang posisi yang siap untuk dibelanjakan ya. Nah, sedangkan real cash balance ini posisi yang sudah T plus 2 gitu. Artinya yang siap di withdraw gitu. Nah, ini antara potensial sama real cash balance-nya sama ya.
Nah, ini artinya dananya sudah settlement ya, sudah settlement dan kalaupun mau ditarik gitu ya, itu bisa langsung ditarik. Nah, di sini juga ada penalty charge ya. Ini kurs bunga jika teman-teman ada penggunaan buying power. Nah, melebihi 1 hari ya, ini biasanya akan muncul di sini penalty charge-nya. Itu berapa besarannya ya. Dan net asset value nilai aset kita saat ini. Jadi ketika saat ini saham semua yang ada dijual itu nilainya sebesar itu ya. Rasionya di sini muncul rasio. Oke, ini untuk membaca portofolio seperti itu ya teman-teman ya. Mudah ya. Nah, sekarang gimana cara jual? Nah, cara jual bisa langsung di menu sell ataupun lewat portofolio ya. Nanti di sini di portofolio klik saja sahamnya. Oh, di sini ada saham BCAP gitu ya. Nah, saya mau langsung jual di 55 gitu. Nah, sekitar. Nah, yang membedakan ini dengan buy apa? Sebetulnya di sini ya, antara overdue sama stock balance. Nah, overdue ini kalau teman-teman ada posisi penggunaan dana pinjaman ya, yang kira-kira jatuh tempo ya. Nah, ini biasanya ada overdue. Nah, di sini juga ada yang namanya stock balance. Nah, stock balance ini kaitannya dengan ketika ya, saham yang kita punya berapa jumlah lotnya gitu. Di stok balance ini lupa saya ada berapa ya saham saya ya pecapnya nih. Nah, tinggal dilihat di stok balance ini. Oh, saya sisa 6 lot gitu ya. Nah, sekarang tinggal mau dijual semua ya, tinggal klik di sini 6 lot gitu. Terus di bawahnya juga ada hal yang menarik saya kira ya, selain limit high and min limit low di sini ada yang namanya limit yang bawah ini ya teman-teman ya. Nah, limit di sini itu tujuannya untuk mempermudah ketika kita mau jual. Jadi, saya mau jual 50% ya, tinggal klik di sini yang 50%. Saya mau jual semuanya ya tinggal klik yang 100% gitu. Nanti ini menyesuaikan dengan stock balance ya. Atau saya mau jual 70%, ya dia akan keluar 4 lot gitu ya. Ini tergantung kita tujuannya apa, mau berapa persen yang kita jual tanpa kita harus menghitungnya ya. Nah, di sini juga akan keluar dananya ya. Kita baca lagi. Nah, setelah itu tinggal klik sell ya, confirmation, oke gitu. Jadi teman-teman mau lewat portofolio maupun lewat sell tetap dia akan ngumpul di sini ya gitu ya. Nah, klik contoh di sini ya akan muncul tetap di sini ya. Nah, nanti kita lihat lagi nih di order list. Oh, posisinya open nih saat ini gitu. Saya mau ada jual BCAP gitu ya. Seperti itu. Jadi secara sederhana untuk buy and sell seperti itu ya. Jadi di sini posisinya buy, di sini sell, nanti lihat order list gitu. Dan melihat juga portofolio ya. Jadi untuk bertransaksi sederhananya seperti itu nih teman-teman ya. Ya, saya ulang. Jadi untuk yang pertama kali tinggal klik buy di sini ya. Untuk posisi buy pastikan kode sahamnya teman-teman tahu gitu ya. Mau saham apa nih? Contohnya mau saham BBRI. Ya kan bukan BRI tapi BBRI ya kodenya ya. Nah, setelah itu dia akan muncul seperti ini. Kedua adalah tentukan harganya ya. Kalau mau langsung lihat yang sebelah kanan ini ya kan. Posisinya oh ya ini sekarang 15.300 kebetulan ini di over ya. Berarti ini kalau ketika kita klik harga 5.300 ya akan langsung dapat ya. Heeh. Nah, ketika kita pasang di lebih bawah lagi 5275 ini posisinya adalah antri ya. Nah, di depannya ini ada 47.634. Nih itu lot gitu ya. Jadi kedua adalah pastikan yang kita beli sahamnya apa. Kedua adalah harganya di berapa. Setelah itu tentukan kuantitinya. Ya, kuantitinya berapa gitu. Nanti di sini akan muncul dana yang harus disiapkan gitu ketika kita mau beli saham tertentu gitu. Ataupun bisa juga gunakan lebih simpel menggunakan maksimal cash maupun maksimal limit ya. Nah, setelah itu buy. Nanti setelah itu lihat di order list seperti apa. Nah, setelah dapat tinggal cek di portofolio. Ketika sudah cocok harganya mau dijual tinggal klik sahamnya di sini ataupun diklik sell. Nanti akan muncul sahamnya. Setelah itu tinggal sell ya.
Baik, mungkin kita lebih tanya jawab saja ya Mbak Intan ya. Saya kembalikan ke Mbak Intan. Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih, Kang Toto. Mungkin kita paralel aja ya, Kang Toto. Ini ada beberapa Ya, pertanyaan yang udah masuk ya. Untuk terkait aplikasi Braille, saya cek dulu di kolom chat. Nggak ada suaranya, saya keluar. Pertanyaan dari Pak Adrian Sugih nih, Kang Toto. ya. Tadi kan di awal sempat disinggung sedikit terkait push notification ya. Nah, saya mau coba user setting, kemudian push notification, tapi tidak bisa mohon infonya. Terima kasih. Oke, Pak Sugih, Pak Pak Sugi ya. Adrian Sugih, ya. Oh iya, Pak Adrian Sugi. Ini ada kendalanya di posisi mana ya Pak? Ini soalnya kalau yang saya nih ketika klik ini terus post notification itu muncul ya. Nah, mungkin ada beberapa alasan kenapa kok nggak muncul. Pertama, saya kira jaringan ya. Mungkin jaringan Pak Andrian Sugi ini kurang stabil ya. Di sini kalaupun pastikan nih sobat trader di sininya checklist ya warna hijau nih. Artinya ini secara internetnya udah lancar ya. Artinya nggak ada kendala gitu. Nah, ketika klik yang menu, terus di sini ke user setting, push notification, itu pastilah akan langsung akan muncul seperti ini. Ya, di sini ada general, ada fun, ya. Di fun ini banyak nih, teman-teman ada transaction, terus di sini ada order match, price alert, ya, sama corporate action. Nah, untuk add alert juga bisa nih kita mau tambahin saham apa gitu ya, yang kita mau gitu teman-teman. Contohnya di sini BRI deh gitu ya. BRI di sini saya mau buy tipe kondisinya perubahannya berapa itu ya, set periodenya gimana nih itu. Nah ini menarik sekali nih ketika ada notifikasi seperti ini. Jadi ketika harga yang kita inginkan di harga tertentu ya ataupun eh, perubahannya cukup signifikan ya teman-teman ya itu bisa langsung ya eh, ada alertnya gitu ya teman-teman ya. Nah ini contoh contoh nih saya coba pasang mungkin dari hari ini ya sampai 1 bulan. Ya, teman-teman ya di add ya this target value-nya berapa? Oke, limit low aja ya. Oke ya. Nah di sini akan muncul ya BBRI dan alert hit limit low. Jadi dia ketika menyentuh harga ARB ya harga auto recheck bawah. Nah, ini akan mengalerт saham tersebut itu teman-teman. Jadi ini memberi ketahuan kita ketika kita lagi ada aktivitas yang lain bahwa saham tertentu gitu ya. Di sini BRI ketika turun signifikan ya kita alert, nah bisa juga ya. Atau kita kasih apa notifikasi tertentu gitu. Nah, ini tinggal ditambahkan saja teman-teman ketika ada mau apa kita tambahkan notifikasi dari saham yang lain silakan nih teman-teman ya. Tinggal disesuaikan saja apakah mau buy maupun sell gitu teman-teman ya. Jadi tadi kalau yang Pak Adrian Sugi kalau masih ada kendala coba periksa dulu jaringannya apakah udah lancar atau tidak. Ketika sudah lancar masih juga ada kendala coba nanti kita periksa kembali ya seperti apa ataupun nanti juga bisa hubungi brokernya langsung untuk komunikasi penyelesaian permasalahan tersebut gitu. Jadi jangan sampai
Eh, karena masalah satu hal seperti itu tidak bisa nih, kita langsung ibaratnya nyerah gitu ya. Jadi saya kira Pak Sugi bisa komunikasikan mungkin untuk lebih jelasnya dengan brokernya ya, teman-teman. Begitu Mbak Intan. Oke, baik. Terima kasih Kang Toto. Ini udah ada respon dari Pak Adrian Sugi. Sudah bisa katanya terima kasih. Oke, Oke. mungkin Kang Toto perlu kita informasikan juga untuk versi Brax Mobile saat ini itu ada di versi berapa Kang Toto? Barangkali takutnya nih Sobat Breeder ada yang belum update nih aplikasinya, masih pakai versi Mm, yang lama ya. Jadi biasanya itu juga akan ngaruh ke fitur-fitur yang terbarunya ya di aplikasi Braille. Takutnya belum ya, update atau belum pakai yang versi terkini gitu ya. Jadi harus segera diupdate aplikasi Braille-nya supaya bisa lebih maksimal nih terhadap fitur-fitur yang baru pembaharuan. Kemudian fitur-fitur lainnya yang memang diharuskan menggunakan versi yang terkini gitu, Kang Toto. baik Mbak Intan. Terima kasih. Untuk versi yang Bright ini, teman-teman ya, kita ada terus mengalami pengembangan ya. Artinya, kenapa alasan versi itu terus ditingkatkan? Karena disesuaikan dengan kebutuhan dan juga pengembangan dari software yang ada di versi tersebut. Contohnya di sini eh, yang Bright gitu ya. Eh, nah, ini kan dari yang versi 1.3.0 ya. Sekarang udah 1.3.14. Artinya kan ada peningkatan yang cukup signifikan nih teman-teman ya. Karena tadi ada pengembangan aplikasi, terus menyesuaikan juga dengan fitur ya, ataupun pengembangan mobile yang saat ini gitu ya. Maka ditingkatkanlah versi-versi tersebut. Nah, untuk yang saat ini versi yang terbaru nih teman-teman ya. Di 1.3.14 ya. Ini untuk yang versi Android ya. Nah, untuk yang iPhone nanti teman-teman dicek saja sendiri. Tapi secara umum, teman-teman perlu update ya. Ini kenapa? Karena ketika ada update baru, maka biasanya menu ataupun fitur baru itu akan dimasukkan gitu, ataupun jalan ya. Mungkin di awal dulu ketika, sorry, kaitannya dengan produk Raig ya. Raik sama Waren itu sekarang sudah bisa langsung ditebus melalui aplikasi ya. Dulu kan sempat belum jalan tuh, artinya si fiturnya belum bisa terbuka tuh. Nah sekarang semua sudah bisa, maka kita perlu update lagi. Nah dengan mengupdate fiturnya tersebut atau versinya tersebut, maka otomatis nanti semua fitur yang ada di Bright ini akan kebuka dan juga berjalan dengan lancar. Makanya suka ada kan ya notifikasi di Android ataupun di HP teman-teman itu ada versi yang terbaru. Nah, saya kira ketika ada versi yang terbaru itu kita sarankan untuk di-upgrade ya agar agar aplikasinya itu berjalan lancar gitu. Gitu mungkin Mbak Intan ya. Mungkin teman-teman masih ada yang versi lama nggak? Coba share dong gimana ya? Iya, mungkin nanti sambil teman-teman share juga ya, Ya, kalau misalkan masih ada yang belum pakai versi yang terkini. Oke, Kang Toto, mungkin kita lanjut lagi ke sesi tanya jawab dari Pak Adri Muluk. Terima kasih ada sesi EduFest Brix ya kali ini. Mohon info apakah aplikasi Brix ini ada juga yang tersedia komputer base-nya, Kang Toto? ada Pak, eh, sorry. Adri, Pak Pak Adri. Pak Adri ya, Pak Adri Muluk, sorry. Ya, Pak Adri Muluk ada ya untuk yang versi yang desktop ya. Atau kita coba sekarang ya Mbak Intan ya, boleh nih. Ya, Boleh kalau bisa langsung di... siap. Saya coba buka dulu ya Pak Adri. Bentar, Recording ya. Ntar. Masih nggak ada suara. Ini yang nggak ada suara siapa nih? Ibu Desi dari awal join tadi ada gangguan kayaknya Oh sama iya, audionya belum terkonek. oke. Ini saya buka.
teman-teman ya untuk yang versi desktopnya ya. Ntar saya screen dulu. Udah muncul kah, Mbak Ya, Intan? sudah. Muncul ya? Oke, ini untuk yang versi desktop seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kita disarankan untuk satu ya, teman-teman. Ketika kita buka yang versi mobile, terus kita juga buka yang desktop, itu otomatis akan yang mungkin yang mobilenya akan log out ya. Nanti login lagi ke yang desktop. Artinya kita nggak bisa buka dua-duanya gitu. Di HP juga sama di laptop juga, kecuali beda akun gitu ya. Nah, jadi ketika kita login, kita pastikan loginnya satu itu untuk yang yang mana gitu ya. Contoh kita tadi yang mobile-nya saya nggak logout, kita langsung masuk di sini ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, perlu kita ketahui juga di sini teman-teman bisa langsung ya pembukaan rekening untuk training, setting dan juga close di sini ya. Jadi kalau mau ikutan training yang lainnya tinggal klik di sini training nanti akan diarahkan ke website untuk EduPass ya teman-teman. Nah ini muncul ya teman-teman seperti ini ya. Oke. Eh, close ya Mbak Intan ya. Iya, coba dibantu ini ulangin share screen-nya. Nih Nah, sudah. udah muncul. Oke, jadi ini tampilan awal ya tadi Pak Adri ya, Pak Adri Muluk ya. Ini untuk tampilan awal untuk yang versi desktop seperti ini. Jadi bedanya apa sih? Bedanya kalau kita perhatikan ya di sini jauh lebih kompleks. Artinya tampilannya jauh lebih lebar ya. Nah, lebih lebar dan juga lebih memudahkan sebetulnya untuk yang versi desktop ini. Dan kalau kita lihat juga di sini kacanya ya. Kalau layarnya gitu teman-teman, ini bisa ada 5 layar nih. Ini satu gitu kan. Nih yang kedua gitu. Sorry. Yang kedua nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini kita sesuaikan nih mau mau seperti apa untuk layout untuk yang layar kedua gitu. Layar ketiga juga bisa disesuaikan juga. Ini saya mau kayak gimana gitu ya. Jadi ini jauh lebih lengkap ya teman-teman ya. Tapi nggak muncul terus saya coba buka dulu. Nah, oke ya. Jadi untuk layar yang kedua seperti ini. Nanti coba munculkan dulu ya. Terus yang lebih menarik sebetulnya kalau yang versi desktop ya teman-teman tinggal catnya ya. Nah catnya ini lebih pastinya lebih enak gitu. Nah, contohnya nih, saya mau buka chat ya terkait dengan yang TradingView chat ya. Mungkin kalau yang versi mobile itu nggak lebar ya chatnya ya. Nah ini bisa lebih lebar nih teman-teman. Contohnya saya BBRI ya. Wah keren ya. Nah, oke ya. Nahan. Ini jauh lebih nyaman gitu ketika kita buka chat maupun fitur yang lain ya. Lebih lebar juga nih layarnya. Nah, ini tinggal nanti tambahkan indikatornya. Mau indikator apa yang kita mau pasang ya. Bollinger Band ya di sini muncul ya. Nah, ini teman-teman ya. Dan juga chat ini juga bisa disetting nih sesuai dengan yang kita mau ya. Mungkin itu Pak Adri Muluk ya. Jadi untuk yang versi desktop ini mau dibahas kaitannya apa nih? Boleh juga nih Pak Adi Muluk mungkin saya masih belum paham nih yang terkait rankingnya atau gimana nih ya kan bisa silahkan di chat saja ya ataupun open mic langsung. Oke, mungkin lebih ke pengenalannya gini, Kang Toto. Mungkin tadi kan udah disampaikan ada 3 platform dari Brax itu bisa di mobile, komputer, sama yang web base gitu ya. Nah, Mm-mm. gimana nih supaya sobat breeder bisa pakai juga nih yang komputer base-nya? Apakah harus ngapain dulu gitu, Kang Toto? Mungkin buat yang belum terinstal harus apa dulu nih tahap-tahapannya supaya bisa pakai Brax yang komputer base. Oke siap, thank you Mbak Intan.
Ini coba saya share ya kaitannya dengan Hmm. pertama nih teman-teman yang perlu kita lihat ya. Saya coba share screen dulu biar lebih paham. Ini teman-teman search di Google ya kaitannya dengan Bright ya. Sah ya mau Bright BRI mau apa gitu ya. Nah di sini muncul nih teman-teman ya Bright ya teman-teman ya. Nah sekarang tinggal klik di sini. Ini untuk yang pertama kali ya. Jadi kita mulai dari install, download, terus kita install, terus kita login ya. Nah, kita klik di sini Bright-nya. Nah, nanti akan muncul webthread.bright.co.id seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, tinggal sekarang scroll ke bawah. Nah, kalau yang versi wipe, ini teman-teman langsung aja login di sini gitu. Login. Nah, kalau yang mau pemdaftaran ataupun buka rekening itu bisa langsung di register. Nah, kalau yang sudah punya akun dan ada user ID passwordnya di email, nah itu teman-teman langsung tinggal login. Ini untuk yang versi web trade ya. Nah, tapi kita bahas kaitannya dengan yang desktop. Nah, teman-teman tinggal scroll ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini ada versi desktop ya. Di sini juga ada yang versi mobile apps ya. Nah, untuk yang versi desktop ini versi yang saat ini adalah 1.3.3 ya. Ini Windows-nya 64 bit ya. Nah, sayangnya nih yang untuk yang Max masih belum ya, masih coming soon. Mungkin akan sebentar lagi ya keluar gitu ya. Nah, teman-teman cukup nanti klik yang ini download ya. Nah, ini otomatis dia akan ngedownload otomatis ya teman-teman ya. Nah, kita sarankan ada dua lagi aplikasi yang perlu kita download ya. Di sini ada aplikasi penunjangnya nih yang harus kita download juga. Jadi ini paketan ya teman-teman ya. Jadi pertama download yang ini, yang kedua adalah yang PC Redis kali 64 itu ya teman-teman ya. PC Redis ini kali 64 terus bawahnya juga ada Microsoft Edge View gitu. Jadi ini di download semuanya teman-teman. Nah, nanti di berkas ya, nanti teman-teman tinggal diinstal ya. Jadi diinstal ketiga-tiganya diinstal teman-teman. Nanti setelah beres diinstal, maka dia akan muncul aplikasinya seperti ini ya teman-teman ya. Muncul nggak Mbak Intan? Belum Apli ya? belum, ya aplikasinya belum. Belum ya, oke. Oke, mungkin sambil ini juga Kang Toto ini masih ada pertanyaan lanjutan. Kalau mau ngecek versi di aplikasi Braille itu gimana cara? Mau mastiin nih bahwa aplikasinya udah paling update nih Kang Toto. Cek Oke. versinya di bagian mana ya? Oke, untuk cek versinya nih teman-teman tadi ya di website ya. Coba cek dulu. Nah, ini nih versinya. Jadi teman-teman catat sekarang ya. Oh versi yang saat ini, yang ini nih 1.33 gitu ya. Satu Hmm. titik tiga tiga. Oh, berarti kita saat versi yang terbaru yang ini ya sesuai yang di website ya. Nah sekarang tinggal pastikan di aplikasinya. Nah kita login dong. Oke ya kita login. Coba saya keluar dulu. Sekarang versi yang terbaru berdasarkan website adalah 1.3 ya atau 1.33 lah ya. Belum muncul Kang Toto layarnya. Oke. Coba. Nah, ini udah muncul ya. Nah, ya. Nah, ceknya di mana nih Kang? Oke, kita harus login dulu ya. Agar kita mengetahui, kita login dulu ya. Kita login dulu, nanti di atas tuh langsung ada tuh. Oke, masih terlihat ya? Belum ya? Keluar lagi nih. Bentar. Oke ya, terlihat ya. Ya. Oke, nah di sini nih versi yang paling atas tuh.
RayDS Trading System versionnya 1.3.4 ini. Justru ini lebih update lagi ya dibandingkan dengan yang website ya. Website di sini 1.3.3 nih teman-teman ya. Sedangkan yang ini itu 1.3.4 nih Mbak Intan nih versinya. Nah, ini otomatis update ya teman-teman ya. Nah, ketika seperti ini juga teman-teman bisa dicek ya. Biasanya ada notifikasi untuk update. Nah, itu bisa langsung diklik deh teman-teman. Jadi kita nggak harus mengacu ke yang website ya, versi yang websitenya. Tapi nggak apa-apa sih satu tiga tiga dengan 1.3.4 saya kira masih relevan ya teman-teman ya. Nanti coba dicek karena untuk update versi ini kadang juga muncul di notifikasi ya bahwa ini perlu diupdate gitu. Jadi ketika ada update seperti itu otomatis kita langsung update sendiri gitu. Kadang munculnya itu ketika kita mau login ya. Ketika kita mau login di sini izin searching lagi. Bentar. Oke ya. Nah, ini ketika kita mau login seperti ini nih teman-teman ya. Nah, dia akan otomatis ada notifikasi untuk update versi ya. Nah, untuk versi tinggal download nih teman-teman. Klik aja di sini biasanya muncul ya tanda tanda notifikasi gitu. Teman-teman klik dia otomatis akan mengupdate sendiri. Nah, otomatis ini versi yang saya gunakan adalah sudah yang paling terbaru gitu. Teman-teman sama nggak ada notifikasi kayak gitu nggak? Coba di laptopnya ya dicek. Harusnya sih ada nih ya kalau emang masih versi yang di bawah 1.3.3 nih Mbak Intan ya. Biasanya akan Iya. muncul notifikasi untuk update versi desktopnya gitu. Oke, begitu Mbak Intan. Dan, Oke. Itu ya terkait cara mengecek versi Braille ya. Mungkin ini sedikit tambahan nih Kang Toto. Tadi aku juga coba ngecek nih versi Braille yang terbaru itu kalau boleh izin ya, share screen boleh. tadi sempat cek juga nih. Mm. Jadi kalau misalkan di web yang tadi barusan Oh, dicek satu itu koma tiga. versi Ya. 135. Jadi kalau ngeceknya di mana ya? Sebentar, yang ini. Nah, ini di 134. Jadi memang ada sedikit apa istilahnya perbedaan karena ini mungkin kalau kita yang sudah pernah mengakses web thread.brax.co.id ini biasanya kita perlu melakukan apa semacam clear cache atau clear historis gitu ya. Jadi biar ketika kita Hmm. apa namanya coba buka dan akses link ini lagi, itu versinya tetap mengikuti. Atau mungkin tips lainnya biasanya saya suka pakai mode yang ini, mode kelihatan nggak ya Kang Toto? Kadang Oh. emang kayak tadi itu kalau dicek ada yang 1.3.4 nih. Kemudian kita Hmm. cek ulang, ternyata versi yang terbarunya adalah 1.3.5. Nah, itu kadang Hmm. ada itu ya takutnya kita memang nggak update gitu ya. Itu Oh. biasanya pakai mode ini, Kang Toto, mode incognito kalau yang di aplikasi Google-nya. Nah, jadi nanti dia biasanya akan menampilkan versi web ThreadBright yang terbaru nih. Nah, di 1.3.5. Nah, nanti Kang Toto update lagi nih aplikasi Braille-nya ya. Kita Eh, sama-sama update lagi nih aplikasi soalnya saya juga belum update nih. Ternyata yang terbaru adalah Oke. 1.3.5 gitu. Nah, itu mungkin untuk yang versi webnya ya Kang Toto. Cuman kan Mm-mm. eh, mungkin sobat breeder banyaknya pakai yang versi mobile nih. Pengen tahu juga misalkan punya saya nih sebenarnya sudah versi terbaru belum sih gitu atau udah update belum? Itu kalau di mobile ngeceknya di mana ya Kang Toto? Oke, siap, Mbak Intan. Caranya mudah ya, teman-teman ya. Nah, ini tinggal masuk ke
Play Store ya. Di Play Store ya. Nah, oke. Oke. Bentar ya. Home. Terlihat nggak? Iya. Terlihat ya. Nah, di Hmm. sini itu ada Bright ya. Ada RTI juga. Nah, contohnya klik di sini ke Play Store-nya sendiri langsung untuk ceknya ya. Nah, kita set di sini Bright ya. Bright. Nah, nah, ini nih di sini nih. Ada istilah update. Berarti ini juga saya perlu di-update kembali ya, teman-teman ya. Untuk yang di mobile HP saya sih sebetulnya masih enggak. Cuma yang di komputer ini perlu diupdate juga. Nah, kaitan dengan seperti ini nih, ada istilah update ya. Harusnya kan buka ya. Kalau udah yang versi yang terbaru, berarti teman-teman itu langsung buka gitu. Ada istilahnya buka gitu. Nggak lagi ada update. Nah, berarti ini perlu diupdate. Nanti teman-teman tinggal klik update di sini ya. Dia otomatis akan mengupdate versi yang terbaru gitu saat ini. Kita tunggu ini ya teman-teman ya sampai selesai. Oke ya. Jadi pastikan juga teman-teman mudah ya. Tinggal klik update saja nih. Nah, ini harusnya kan open ya tadi ya. Nah, karena dia belum update, maka atas tulisan update. Nah, ini tinggal diklik open ya. Nanti dia akan masuk ke aplikasi Bright-nya. Nah, untuk versi yang paling terbaru. Nah, ini penting juga nih teman-teman. Ada notifikasi seperti ini ya. Ini ada saham rekomendasi bakal buat besok atau BBB nih teman-teman ya. Muncul nih sahamnya apa aja. Ada BRPT, ada Wirge ya, Vigeo, Ahab, Aces ya. Nah, di situ. Nah, kalau yang versi yang lama ini dia nggak akan muncul seperti ini gitu. Makanya semakin diupdate itu akan semakin maksimal fitur-fiturnya juga nih teman-teman ya. Jadi tinggal dikonfirm saja ya. Nah, di sini juga ada nih trading idea ya untuk hari ini nih. Kalau teman-teman masih bingung bisa cek di sini. Muncul ya notifikasinya ya. Seperti itu. Nah, untuk melihat versi yang terbarunya gimana? Nah, tadi sebetulnya bisa langsung dicek di sana ya di aplikasi, tapi di sini juga nggak apa-apa. Kita coba login ya. Itu di pojok kanan udah Langsung ter. ada ya. Oh iya nih, udah muncul nih teman-teman ya. Nah, di sini udah muncul tuh versinya ya. 13.1.14 ya. Tadi yang awal tuh 13.1.3 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini 13.14 nih teman-teman. Jadi ini versi yang terbaru saat ini di 13.14 ya. Untuk yang versi mobile yang Android. Untuk yang App Store juga sama ya. Tinggal dicek saja di App Store-nya nanti masih update ataupun sudah buka nih. Kalau sudah buka ya tinggal login aja. Udah versi yang terbaru. Gitu mungkin Mbak Intan ya. Iya, Kang Toto. Jadi kita bisa terus update untuk versi Bryce-nya ya, biar nggak ketinggalan. Kita sama-sama update yang terbaru nih. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Kang Toto. Ada Mm-mm. dari Pak Adrian. Apa manfaatnya kalau misalkan kita buka akun kedua nih, Kang Toto? Mungkin beberapa sobat breeders pernah lihat fitur buka akun kedua gitu ya. Jadi mungkin bisa dijelasin lebih detail sebenarnya untuk apa sih kita punya akun kedua, terus nanti manfaatnya kalau kita punya akun kedua itu apa aja? Mungkin Kang Toto bisa sharing nih. Oke, pertanyaannya luar biasa ya, bagus ya, teman-teman ya. Sebentar. Saya coba mau langsung ke apa IPOM-nya ya, teman-teman ya. Uh, saya set dulu. Oke. Biar langsung kelihatan ya, teman-teman ya. Oke, wah ini muncul tidak ya? Belum ya? Masih belum IPOM-nya ya. Oke, coba ya teman-teman ya. IPOM, Bot Pride, ID ya. Ini kita buka.
untuk akun yang keduanya. Terus, aduh, belum muncul. Oke, tapi secara umum gini ya teman-teman ya. Coba Gimana? aku bantu share dari sini ya Kang Toto, Oh coba boleh ya. boleh. Ini saya kok nggak bisa dibuka ya. Ada Pak Intan. Agak gangguan. Ini jalan tuh. Nah, Nah ini nih. Jadi teman-teman posisi saat ini ya ada tiga pilihan ya. Mungkin kalau dulu hanya dua ya Mbak Intan ya. Ada nasabah Brimo dan nasabah non Brimo. Terus ada pertanyaan lagi nih, buka akun kedua gitu ya. Saya coba jelasin yang pertama dulu. Yang pertama yaitu nasabah Brimo. Ini teman-teman kalau punya Brimo, udah akunnya Brimonya sudah terbentuk, udah jadi, itu bisa langsung klik di sini nasabah Brimo ya. Ataupun nasabah BRI, tapi yang Brimonya belum aktif juga nggak apa-apa. Tapi nomor sama emailnya nggak ada perubahan apa-apa, bisa juga nih masuk ke klik yang nasabah BRI Mobile itu ya. Terus yang kedua adalah nasabah non Brimo. Ini nih teman-teman yang kira-kira nggak belum mempunyai rekening BRI gitu ya, ataupun rekening withdrawalnya selain Bank BRI. Ini bisa gunakan teman-teman klik yang nasabah non BRI. Nah untuk yang akun kedua itu tujuannya pastikan teman-teman dulu punya akun yang awal gitu. Contoh nih untuk yang awal nih saya dulu trading nih Pak Toto, terus saya lihat ke portofolionya pada merah gitu ya. Ya, nggak enak dilihat gitu loh. Terus yang kedua juga, aduh, kayaknya itu akunnya udah sering apa? Saya tuh sahamnya untuk yang akun pertama itu long term gitu. Saya pengen buka akun lagi untuk yang trading gitu. Ataupun sebaliknya, yang itu dulu yang awal trading, sekarang saya mau buka akun yang kedua buat long term. Artinya buka akun yang kedua tujuannya untuk diversifikasi ya, mendiversifikasi produk sebetulnya. Dan juga untuk lebih memudahkan manajemen portofolio dari sobat trader gitu. Jadi untuk proses pembukaannya sama persis seperti dengan yang mungkin yang pembukaan awal ya. Nah, di situ hanya mengaitkan ya teman-teman ya, masukkan email yang sudah terdaftar nih di akun pertama Anda gitu. Nah, nanti masukkan email yang terdaftar di akun yang pertama gitu. Pastikan itu sama ya, jangan sampai berbeda nih teman-teman. Nah, jadi kesimpulan dari akun kedua ini tujuannya itu teman-teman ya untuk mendiversifikasi produk kita gitu. Contohnya yang akun yang pertama itu buat long term ya, buat investasi jangka panjang. Nah, saya mau swing nih betul atau mau trading gitu ya harian dari bekal buat besok daripada kecampur gitu ya, manajemen uangnya bingung gitu ya, takut gatel gitu. Nah, bisa juga kita gunakan akun yang kedua. Jadi nanti portofolionya akan terpisah gitu, teman-teman. Dan ini membantu juga agar kita tetap disiplin ya dengan apa prinsip trading kita gitu. Ada yang buat jangka panjang maupun buat trading gitu, teman-teman. So, jadi kesimpulan dari akun kedua ini tujuannya itu ya, teman-teman ya. Heeh. Begitu Mbak Intan. baik. Ya, dari BRI Dana Reksa kita mengakomodir dan memfasilitasi ya untuk nasabah yang ingin memiliki rekening efek lebih dari satu gitu ya. Mungkin Mm, ada kendala kalau misalkan biasanya sih di money management ya Kang Toto atau di betul. bagian tujuan investasi nanti kecampur tuh antara yang trading sama investing. Nah, lebih baik sih itu bisa dipisahkan ya melalui multi account dari Bright gitu. Coba kita lihat kembali kolom chat. Oke, terima kasih atas infonya dari Pak Adrian Sugih. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir nih Kang Toto untuk Oke. sesi EduFest terkait aplikasi Braille, bagaimana kita bisa memanfaatkan aplikasi Braille untuk mengoptimalkan potensi cuan ya Kang Toto ya. Jadi Mm-mm.
makasih nih untuk Bapak, Ibu, Sobat Breeders, dan Insan Brilian yang sudah join sore kali ini. Terima kasih juga Kang Toto udah membahas cukup banyak terkait aplikasi Braix. Bapak, Ibu yang belum memiliki Braix bisa nanti install aplikasi Braix-nya ya di App Store maupun di Play Store, atau yang mau mendapatkan fitur yang lebih komplit itu bisa menggunakan yang komputer base ya. Tadi sudah disampaikan juga sama Kang Toto untuk tahap-tahap bagaimana kita bisa menginstal dan memasang Braille komputer ya di laptop atau PC masing-masing. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengikuti kegiatan webinar EduFest lainnya, baik yang analisa fundamental, teknikal, dan lainnya itu bisa melalui link yang sudah di-drop di kolom chat. Dan Bapak Ibu mungkin yang sekarang tergabung nih di kelas Education Series ini, belum join di grup nasabah, itu Bapak Ibu juga bisa join di grup nasabah karena di situ kita update informasi setiap hari ya, dan kita belajar bareng-bareng di grup tersebut. Untuk linknya sudah saya drop juga di kolom chat. Nanti silakan diklik aja. Kemudian Bapak Ibu juga ini sedikit reminder, hati-hati terhadap fake account yang ada di sosial media, yang ada di Instagram atau di Telegram ataupun di WhatsApp ya, karena lagi marak social engineering. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu itu memfollow sosial media yang sudah terverifikasi dan centang biru. Mungkin itu aja dari Kang Toto, ada statement penutup. Untuk statement penutup, saya kira eh, kita harus tetap trading plan ya teman-teman ya. Ketika kita mau trading, teman-teman fokusnya ke apa trading plan-nya. Jangan lupa pasang stop loss maupun take profit-nya ya. Jadi jangan lupa kalau bakal buat besok ya, hari besoknya harus dijual nih teman-teman. Itu ya. Saya kira market lagi seperti ini kita harus disiplin ya. Nanti ketika marketnya bullish nih teman-teman bisa panen raya. Itu aja sih Mbak Intan. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Kang Toto. Terima kasih atas partisipasi Breeder dalam kegiatan webinar ini. Sampai jumpa dalam kegiatan BRI dan Resa Sekuritas berikutnya ya. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Happy learning dan happy investing semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Maitan, Kak Toto. Ya, terima kasih Pak Adri Mulu, Pak Adrian Sugi, Mas Bro ya. Ya, terima kasih Pak.